Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Banten News. Kembali lagi di acara live streaming bantennews.co.id. Kali ini saya sudah kedatangan tamu ini dari Untirta, Pak Ferry Faturrahman. Selamat pagi Pak Ferry. Pagi Kang Wahyu. Saya panggil Akang aja, kayaknya masih muda. Iya, sama-sama manggil Akang aja lah. Iya. Iya. Apa kabar Kang Ferry? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Ini di sela kesibukan beliau ngajar di Untirta di Fakultas Hukum ya, Kang Ferry ya. Fakultas Hukum. Ya, saya tarik dulu ke sini, saya undang karena kemarin udah ada obrolan tuh. Saya tertarik untuk ngobrol soal restoratif justice di terutama studi kasusnya di masyarakat adat Baduy ini ya. Ya. Nah, tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol soal latar belakang saya ngundang Kang Ferry di acara ini. Pertama kan belum lama di Banten kita ada musibah besar, yaitu terbakarnya lapas Tangerang ya, dan korbannya juga lumayan banyak juga, terakhir mungkin di angka 40 lebih ya. Dan itu mungkin salah satu pelajaran berharga buat kita, bagaimana ya kondisi sekarang lapas di kita over kapasitas. Nah, tapi dari over kapasitas itu saya juga merenung-renung, Kang Ferry, ada mungkin faktor penyebab sampai lapas di kita itu over kapasitas, mungkin ada beberapa hal ya, mungkin bisa jadi karena tadi soal restoratif di kita tidak berjalan begitu baik, sehingga perkara-perkara pidana ringan dan lain-lain mungkin langsung proses masuk ke proses hukum pidana, kemudian atau bisa juga memang angka kejahatan di kita memang tinggi di Banten terutama. Dan ada yang lain mungkin mudah-mudahan ini yang ketiga salah, soal soal istilah jual beli kamar mungkin di lapas. Ini juga kan media juga kita sudah mendengar ini sudah jauh-jauh hari, sehingga memang kuota untuk penghuni atau warga binaan ini akhirnya semakin bertumpuk di titik-titik tertentu, sementara ada ruang-ruang yang memang secara perlakuan rada istimewa gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini yang ketiga salah gitu. Mudah-mudahan salah. Nah, kembali lagi ke yang pertama, Kang Ferry, soal restoratif justice. Ini saya juga kan saya dapat nama Kang Ferry ini lama sekali. Ketika menyebut masyarakat adat Baduy dalam penelitian di Banten misalnya, ada yang sudah meneliti jauh-jauh hari, Kang Ferry sudah meneliti soal restoratif justice-nya, yaitu hukum adat masyarakat Baduy. Mungkin kalau istilah restoratif justice mungkin Sobat Banten News juga ini kawan-kawan juga mungkin ini kan kesannya masih istilah elitis dan terlalu akademis lah ya. Walaupun memang pada praktiknya di masyarakat adat kita sebenarnya kan sudah berlangsung ini apa yang disebut restoratif justice. Nah, mungkin saya mulai dari itu dulu. Saya minta pencerahan lah dari Kang Ferry terkait sebenarnya apa sih yang dimaksud soal restoratif justice itu. Iya. Silakan Kang Ferry. Iya, baik, terima kasih Kang Wahyu. Jadi restoratif justice ini tema yang luas ya, tema yang luas, dan saya lagi mikir bagaimana cara menyederhanakannya, tapi satu hal titik temunya gitu ya, mungkin ini bisa jadi solusi dari persoalan yang kita hadapi sekarang ini, yaitu tentang over capacity di lapas di Indonesia. Itu angkanya selalu konsisten di kita, itu konsisten over capacity maksudnya. Jadi konsistennya over capacity ya. Jadi saya dulu neliti itu tahun 2004, pernah penelitian 2004-2005 tentang kapasitas di lapas, dan itu over capacity di hampir di seluruh Indonesia dan lebih besar di kota-kota besar. Lalu ada kesempatan lagi 2014 saya neliti lagi, dan itu tetap over capacity. Over capacity-nya berlipat-lipat, ada yang 3 kali lipatnya, ada yang 4 kali lipatnya. Di daerah kota-kota besar seperti Surabaya, Medan, Jakarta gitu, itu bisa berlipat-lipat. Nah, sementara ada model yang lain yang sebetulnya di luar kita kenal sebagai restoratif justice, yang nampaknya ini bisa jadi solusi ke depan untuk mengurangi over capacity di lapas.
ada banyak persoalan di lapas ya, termasuk yang terakhir tadi disebut itu ada kebakaran di Tangerang ya, Tangerang. Nah, jadi dan nanti itu ternyata setelah ini menariknya, saya S2 tuh risetnya tentang Baduy, Kang Wahyu. Iya, studi kasusnya Baduy ini ya. Studi kasusnya Baduy. Saya pelajari spesifiknya tentang hukum pidana adat Baduy. Karena ternyata Baduy itu sudah banyak menghasilkan peneliti dan sebelum saya pun sudah ada beberapa orang yang spesifik tentang obat-obatan, tentang waris, tentang sistem pemerintahan itu. Nah, saya kebetulan tentang hukum pidana adat Baduy. Dan kesimpulannya waktu itu adalah, ini restoratif justice sebetulnya begitu. Nanti kita detailkan itu. Tapi kemudian kebetulan sekali pada saat saya sekolah lanjut ke sekolah S3, saya menekuni restoratif justice. Nah, kita mulai dari sinilah restoratif justice itu. Bisa dijelaskan mungkin studi S3 di mana mungkin? Oh iya, saya S3-nya di Kanazawa University di Jepang, itu 7 jam naik bis dari Tokyo. Itu perlu dijelaskan karena pasti orang nanya Kanazawa di mana? Iya. Sebelah mana? Sama kayak orang yang pasti jauh dari Kasemen. Sama kayak kalau orang Karanganyar gitu ketemu di mana Jawa Tengahnya? Di Solo. Padahal bukan di Solo, di Karanganyar. Karena orang kalau nyebut kabupaten yang kurang dikenal gitu, jadi saya Solo aja sekarang supaya lebih dipahami gitu. Nah, jadi Kanazawa itu 7 jam naik mobil dari Tokyo. Jadi ini kalau awal istilahnya itu muncul di tahun 75 dan 77. Jadi tahun 75 itu ada conference tentang korban, tentang restitusi khususnya. Restitusi itu ganti rugi kepada korban. Nah, tokoh yang menulis dalam papernya itu adalah Albert Eglas namanya. Dia tahun 75 dia nulis makalah itu. Makalahnya kemudian diterbitkan tahun 77. Jadi ini soal istilah muncul pertama kali. Jadi dia menuliskan ada retributive justice, distributive justice, dan restorative justice. Sederhananya gini, retributif itu pembalasan lah. Kita memidana orang karena membalas bahwa orang itu sudah mencuri, membunuh dan sebagainya, harus kita balas atas kejahatannya. Lalu paradigma pidana itu bergeser ke distributif, bahwa konteksnya bukan di penjara tetapi dibina. Maka konsep di kita itu juga jadi pemasyarakatan, bukan penjara. Jadi dibina, bukan narapidana lagi tapi warga binaan sekarang. Ya, istilahnya juga warga binaan gitu ya. Kan konsepnya begitu, ada warga kita yang terpleset, tersesat, lalu kemudian kita serahkan pada pemerintah untuk dibina dan kemudian kita terima kembali. Konsep lapas itu begitu. Nah, yang ketiga, konsep restoratif justice itu kata kuncinya sebetulnya keadilan yang memulihkan. Jadi kata kuncinya adalah memulihkan. Memulihkan siapa? Ya, memulihkan korban, memulihkan pelaku, memulihkan masyarakat yang terdampak gitu. Nah, itu dari istilah dulu. Dari praktek, nah ini munculnya di tahun 92-an di Kanada. Nah, dari praktek itu ceritanya begini. Ada 2 orang remaja, pemuda umur 19 sama 20 tahunan begitu, melakukan vandalisme terhadap 22 properti warga. Ada yang rumahnya dihancurkan dan sebagainya karena pengaruh alkohol. Nah, lalu di sana tuh ada probation officer, kalau di kita itu pembimbing kemasyarakatan lah. Probation officer. Dia punya komunitas, seperti layaknya komunitas, mendiskusikan itu. Lalu ada ide gimana kalau 2 orang pemuda ini sebetulnya jangan dipidana penjara. Buat apa dipidana penjara begitu? Tidak menguntungkan, juga apa yang sudah terjadi itu tidak pulih lagi begitu. Gimana kalau, jadi ada ide begitu. Tokohnya itu Mark Yanzi. Mark Yanzi ini adalah probation officer-nya tadi, pembimbing kemasyarakatan. Gimana kalau mereka suruh minta maaf aja dan memperbaiki kesalahannya terhadap korban, gitu. Tapi dia ragu karena sistem peradilannya tidak memungkinkan untuk itu. Tapi akhirnya dia memberanikan diri menyampaikan pada hakim, yang mulia, ini bagaimana kalau 2 orang pemuda ini disuruh memperbaiki kesalahannya saja, minta maaf, memperbaiki properti yang sudah dirusak dan sebagainya. Hakimnya bilang, ya kan nggak ada dasar hukumnya itu, gitu. Sistemnya tidak memungkinkan. Kan
proses pidana itu, proses peradilan itu tidak sekaligus jadi. Jadi begitu itu selesai, agenda berikutnya baru pidana, penghukumannya gitu, sentencingnya. Nah, di luar dugaan, hakimnya rupanya kepikiran nih di rumah, ini bagus juga ya. Akhirnya pas saat vonis, udah kamu vonisnya itu adalah probation, artinya pidana percobaan. Kamu nggak di pidana penjara tapi nggak harus masuk penjara. Nah, syaratnya itu adalah memperbaiki keadaan terhadap 22 properti yang sudah dirusak tadi. Nah, akhirnya ternyata itu praktek pertama. Lalu dikenal itu sebagai praktek VORP namanya, Victim Offender Reconciliation Program. Akhirnya ya sudah, minta maaf dan sebagainya, memperbaiki. Dalam sebuah literatur 2 orang korbannya tidak bisa ditemui karena sudah pindah. Nah, itu praktek pertama. Lalu berikutnya ada praktek yang kedua tahun 94. Ada 1 orang yang sudah melakukan berkali-kali tindak pidana. Ketemulah seorang hakim di Kanada juga ini, di Ontario ya. Ini yang ini di Yukon, yang pertama yang di Kitchener, Ontario. Lalu hakimnya itu namanya Barry Stewart. Hakimnya itu ini bolak-balik nih, terpidana ke sini, terdakwa ini bolak-balik. Berarti residivis. Berarti ada problem nih. Ada problem nggak efektif hukum pidana kita. Maka dia pakai judicial discretionary power, jadi kewenangan di peradilan dia gitu sebagai hakim, udah desain ulang pengadilannya, ruang pengadilannya, ruang sidangnya, dibikin circle, melingkar. Lalu dia undang pihak-pihak yang seharusnya dalam sistem peradilan tidak ada, misalnya polisi, undang polisi yang menyidiknya dulu. Nah, dalam sistem peradilan kan polisi nggak perlu ada, tidak dihadirkan. Kecuali kalau dia diperlukan untuk saksi atau apa, polisi. Polisinya undang, jaksanya undang, tokoh masyarakat undang, gitu. Ngumpul semua begitu. Kamu ini kenapa sih? Gitu kurang lebih ya. Kamu sih kenapa? Sampai berulang-ulang dan sebagainya. Akhirnya ketemulah bahwa problemnya dia merasa tidak ada yang memperhatikan. Nggak punya teman dan sebagainya. Akhirnya itu jadi tanggung jawab bersama. Sudah, ini kamu ada tokoh masyarakat, ini tolong dibimbing di komunitasnya dan sebagainya, di lingkungannya. Nah, akhirnya itu selesai dengan lebih baik daripada di pidana penjara. Dan itu kan itu akhirnya memulihkan keadaan terhadap apa yang sudah dibuatnya begitu. Jadi kata kunci restoratif justice itu saya mengutip dari John Braithwaite ya, dosen Australian National University, dan dia beberapa kali juga ke Indonesia. Jadi restoratif justice itu kata kuncinya adalah dia memulihkan keadaan korban, memulihkan keadaan masyarakat yang terdampak, termasuk memulihkan si pelaku dari rasa bersalahnya misalnya. Nah, jadi itu restoratif justice gambaran umum seperti itu. Karena ternyata gini, ini yang terpenting juga yang perlu kita pahami. Bapak restoratif justice itu pendiri atau orang yang dipandang sebagai founding father restoratif justice itu namanya Howard Zeher. Dia bikin buku itu mengubah dunia pada akhirnya. Nama bukunya Changing Lens, mengganti optik, lensa kamera begitu ya. Karena ya terinspirasi dari kerja kamera. Jadi ternyata kesimpulan dia bahwa objek yang sama kalau diambil dengan lensa yang berbeda, itu hasilnya berbeda juga. Nah, saya coba praktekkan ini beberapa tahun lalu, setahun lalu saya ke Makassar. Di Makassar kan ada landmark Pantai Losari. Nah, saya foto. Coba pakai di zoom. Ketemulah gambar saya, objeknya itu saya. Tapi mohon maaf ini hurufnya itu yang terfoto cuma Tailo. Jadi betapa objek itu menggambarkan Tailo. Tapi kemudian ganti pakai wide angle, pakai yang 50 mm gitu ya. Saya kira teman-teman wartawan ngerti pasti kerjaannya kan. Ternyata itu hasilnya beda. Tapi hasilnya itu Pantai Losari. Nah, kena semua ya. Kena semua. Betapa objek yang sama dengan lensa yang berbeda, hasilnya berbeda. Nah, akhirnya itu diterapkan pada model peradilan.
model keadilan. Dia bikin bagan akhirnya. Ternyata retributive justice, keadilan yang bersifat membalas begitu. Ini kan kita yang pakai bagaimanapun ada sisi itu masih ada. Bahwa orang dipenjara karena dia berbuat kesalahan gitu. Maka dia bikin tabel perbandingan dan itu hasilnya jadi beda. Kalau dalam kacamata retributive justice, kalau orang melakukan tindak pidana apapun ya, maka dia harus dibalas dan dia bersalah maka harus dibalas. Kemudian kalau dari sisi restorative justice, kalau dia melakukan sesuatu tindak pidana, maka hasilnya beda. Hasilnya apa? Dia harus bertanggung jawab gitu, atas tindak pidana itu. Yang kedua, yang dilawannya dalam retributive justice itu adalah negara. Jadi pelaku lawan negara. Karena begini, dalam konsep hukum pidana itu kepentingan warga negara itu diambil alih oleh negara. Nyawa, properti, badan itu diambil alih oleh negara. Jadi siapapun yang melukai warga negara mau itu merampas nyawa, maka akan berurusan dengan negara. Nah, misalkan ada yang mencuri properti Kang Wahyu, mencuri hati kalau nggak itu beda lagi itu. Ada curanmor, ada curhatmor. Nah, maka itu hubungannya, urusannya bukan dengan Kang Wahyu sebagai pemilik properti, tapi dengan negara, karena negara sudah mengambil. Tapi dalam perspektif restorative justice, enggak, itu hubungannya dengan Kang Wahyu, langsung dengan korban. Dan itu ada sejarah panjang rupanya kenapa seperti itu. Kalau melihat dari viktimologi, karena ilmu tentang korban, restorative justice itu pengembangan dari viktimologi. Jadi dulu ada masa di mana korban itu dapat ganti rugi kan dari pelaku. Kemudian para baron mendekati penguasa raja, daripada ganti rugi ke pelaku, lebih baik diganti denda ke negara. Ini yang terjadi diadopsi sekarang ini. Jadi konsep denda ke negara itu ada sejarahnya. Korban ditinggalkan akhirnya. Nah, saya tetap rugi. Saya pernah ketemu guru SD saya di pengadilan, ketemu, dan dia menyesal telah melaporkan tindak pidana yang menimpa dirinya, pencurian waktu itu. Dia kehilangan handphone dan sejumlah uang. Dia menyesal telah melaporkan dan melalui proses peradilan pidana. Saya bilang, kenapa? Karena pencurinya nggak ketemu, yang ada penadahnya, dan barang saya udah nggak ada, udah dijual. Dan saya harus berhadapan langsung dengan penadahnya. Kalau dia dendam ke saya gimana? Udah nggak balik uangnya dan sebagainya. Prosesnya panjang dan sebagainya. Nah, kalau restorative justice enggak, dia harus mengembalikan memulihkan apa yang tadi hilang. Nah, sederhananya itu restorative justice. Kemudian ternyata di Baduy, ya prosesnya begitu. Nah, skema di Baduy itu sederhananya, kalau seseorang melakukan tindak pidana pada orang lain, maka itu akan dua keluarga akan bertemu. Anak bapak nih nyolong pohon saya. Dipertemukan antara korban dan pelaku gitu. Antar dua keluarga itu. Nah, kan kemungkinannya bisa dua, bisa selesai. Kalau selesai biasanya saling memaafkan, atau dalam bahasa mereka silih ngahampura. Silih hampura. Ya, saya minta maaf dan sebagainya, dan saya akan ganti gitu. Tapi kan ada peluang tidak selesai. Nah, kalau tidak selesai maka dimediasi oleh Jaro Tangtu. Cuma satu yang turun, Jaro Tangtu dulu nih. Nah, dari situ kemungkinan selesai, kemungkinan tidak. Kalau tidak selesai, baru masuk ke sistem peradilan pidana Baduy. Ada banyak perangkat di situ. Artinya ada tahapan-tahapan itu ya. Mulai dari mediasi tadi sampai ke proses peradilan adatnya ya. Adatnya itu. Dan pada akhirnya setelah misalkan orang itu tidak mengaku, menyangkal begitu ya. Ini konteks Baduy ya. Maka tetap otoritas lembaga adat itu yang menentukan dia bersalah atau tidak. Kalau dia bersalah, maka alternatif hukumannya pun sama, tetap mengakomodir kepentingan korban. Ada ganti rugi, ada silih ngampura dan sebagainya. Nah, di kita ini yang tidak ada. Walaupun kekinian itu ada, hukum pidana sekarang mulai menyadari kelemahannya. Ya, sekarang mulai ada konsep kompensasi, restitusi, tapi belum umum kita pakai itu. Gitu.
Artinya begini Kang Ferry, kalau saya melihat misalnya kalau dalam peradilan pada umumnya misalnya hukum positif kita ya, ada hubungan terputus antara si pelaku kejahatan dengan korban di situ. Ya, betul. Maka ketika dalam hal ini diambil alih negara untuk melakukan hukuman dan lain-lain, korban tidak merasa dilibatkan di situ dan tidak merasa didengar suaranya dalam tanda kutip kan, unek-unek apa, kemarahan seperti apa dan lain-lain itu terputus. Jadi lebih tersekat gitu, tersekat begitu. Dan sementara kalau ceritanya Kang Ferry tadi soal penelitian di Baduy, itu kan ada kesempatan korban untuk memberikan pandangannya, ada kesempatan untuk proses mediasi yang lebih diutamakan tadi, dan adanya ganti rugi dan pemulihan kembali mungkin, pemulihan kembali. Nah ini yang di kita mungkin di peradilan pada umumnya tidak ditemukan itu ya. Nah peran korban sendiri kalau dalam perspektif restoratif justice ya, seperti apa? Kalau misalnya ini dalam studi Baduy ya, kalau dari tahapan-tahapan tadi mediasi pertama misalnya sampai ke jaro tangtu ya, tidak selesai juga. Apa kemudian langkah selanjutnya dari situ? Ya, nah ini ada menarik nih. Deadlock lah ya, misalnya deadlock. Ya, jadi ternyata kalau kita sudah mendalami restoratif justice, kalau kita dalami ya, itu detailnya beragam. Nah, ini termasuk nanti menjawab kalau deadlock gimana. Ada juga penyelesaian dalam konteks restoratif justice itu. Nah, yang kita pahami sekarang ini restoratif justice itu sifatnya voluntary. Voluntary itu sukarela, bersepakat bersama. Nah itu yang diadopsi secara formal sekarang di Indonesia melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi restoratif justice sudah ada di Indonesia, tapi khusus soal anak dari konteks undang-undang ya. Kalau dari Surat Edaran Kapolri dan sebagainya itu ada beberapa perkara lainnya juga. Tetapi yang paling kuat soal undang-undangnya itu soal anak sudah berlaku. Nah, tapi itu juga konsepnya ternyata kalau kita lihat itu masih sifatnya voluntary. Kalau korban nggak setuju atau pelaku nggak setuju, deadlock. Nah, dalam kacamata restoratif justice ini disebut sebagai voluntary atau juga voluntarily atau juga de puris. Jadi ada istilah, ada cabangnya ternyata. Setelah kita pelajari restoratif justice itu bercabang di beberapa bagiannya. Cabang utamanya misalnya ada yang de puris. De puris itu artinya yang origin aslinya. Kalau yang original aslinya itu dia memang membutuhkan kesepakatan bersama. Kalau deadlock ya nggak bisa. Nah itu yang diadopsi oleh atau diadaptasi oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kita. Jadi di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan itu ada 3 tahap dulu sebelum sidang. Tapi kalau gagal ya sidang terpaksa gitu. Nah, dalam konteks Baduy artinya gagal itu dalam konteks anak. Dalam konteks Baduy nanti menarik karena deadlock tadi bisa diselesaikan. Kalau dalam konteks de puris yang murni begitu ya, sudah angkat tangan, restoratif justice juga nggak bisa apa-apa tuh. Tapi ada teori baru namanya, pengembangan dari situ namanya de maximalis mereka sebutnya itu. Kalau saya sebutkan korsif itu dengan paksaan. Jadi dipaksa, mau nggak mau ya harus nurut. Nah di Baduy ini ternyata setelah dikaji, dia dua-duanya ada. Yang baik yang murni secara sukarela ataupun yang dipaksa. Sifatnya memaksa. Nah yang murni tadi kalau ada tindak pidana maka dibicarakan bersama antara dua pihak, korban dan pelaku. Kalau nggak sepakat atas solusinya maka ada jaro tangtu yang memediasi. Kalau nggak sepakat juga ditangani oleh lembaga adat. Kalau pelakunya tetap tidak sepakat, dipaksa untuk turut pada vonisnya nanti apa. Misalnya harus ganti rugi, kamu nggak bisa karena memang terbukti kamu salah, harus ganti rugi. Nah, menariknya di sana kalau nggak punya uang gimana kan gitu. Misalnya ada kayu yang dicuri dan sebagainya. Kalau nggak punya uang, maka di Baduy itu punya konsep, kalau kita namakan itu konsep pertanggungjawaban parental. Jadi pertanggungjawaban parental itu dia punya orang tua kalau dia nggak punya uang.
maka orang tua harus tanggung itu gitu, atau keluarganya begitu, karena sudah ada yang hilang begitu, yang harus dipulihkan, diganti. Nah, jadi menariknya di Baduy pada saat orang luar, barat, bule begitu ya, karena ini muncul di barat begitu ya, deadlock, Baduy bisa menyelesaikan itu. Ada alternatif lain. Ada alternatif lain begitu. Nah, jadi kita itu kaya sebetulnya dengan metode penyelesaian hukum. Nah, cuma saya melihat ada resistensi beberapa peneliti pada saat dihadirkan kata restoratif justice. Langsung resisten. Itu mah dari luar, di kita juga ada. Nah, padahal kita jangan alergi dengan penamaan, karena biasanya mereka menamakan, kita sudah berpraktek. Kalau kita menolak istilah restoratif justice, itu sebetulnya sama dengan kita menolak hukum adat. Karena hukum adat itu bukan asli kita yang namai, tapi yang menamainya itu adalah, yang menamakannya itu adalah Christianus Forgrogne, seorang orientalis dari Belanda yang ditugaskan khusus pemerintah Hindia Belanda untuk menyelidiki di Aceh ini kenapa sih sudah 40 tahun kok nggak kalah-kalah begitu. Kok nggak kalah-kalah? Ternyata ada peran agama di situ yang kuat, dan di buku, dan Forgrogne menulis buku Orang Aceh namanya. The Acehers. Disitulah pertama kali istilah adat reh muncul, atau adat hukum adat muncul. Jadi kalau kita menolak istilah restoratif justice, itu sama juga kita menolak hukum adat. Itu bukan kita juga yang menamakan. Sebenarnya dua-duanya juga penamaan dari ini ya. Iya. Orientalis lah. Orientalis. Gitu. Baik, Kang Ferry, menarik tadi. Kalau misalnya kita dalam hukum peradilan modern mengenal penjara gitu ya, di masyarakat Baduy apa namanya? Saya juga pernah baca misalnya dengan tulisan-tulisan Pak Anis Jatisunda misalnya. Ada sebuah wilayah yang dikhususkan oleh adat di sana untuk menghukum para pelaku kejahatan di masyarakat adat Baduy, misalnya dengan wilayah Dangka. Nah, itu kan. Nah, tapi menariknya di situ kan itu bentuk mungkin dalam bayangan saya itu penjara imajiner tapi di masyarakat adat ya. Dan sistemnya kan orang Baduy yang saya lihat memang hukuman itu tidak langsung tidak menyakiti badannya. Lebih pada pemulihan dan kerja sosial. Seperti apa? Iya, jadi ini kopi bisa diminum. Silakan sambil diminum, saya minum. Saya kira ini sintetik. Bukan. Ini bukan cuma properti. Iya. Iya, jadi menarik nih. Agak sulit untuk membandingkan karena kita terbiasa dengan frame berpikir sistem peradilan pidana kita. Jadi kadang-kadang satu kita bisa konversi, dipersamakan, atau memang harus melepaskan bayangan kita soal sistem peradilan pidana di Indonesia secara umum. Karena nggak ketemu istilah penjara nanti di sana. Jadi konsepnya itu menarik. Jadi katakanlah ini ada tindak pidana ya di Baduy. Lalu kemudian korbannya menghubungi pelaku dan keluarganya. Itu anak bapak itu sudah melakukan tindak pidana. Saya sebutlah apapun ya tindak pidana. Ya sudah dirundingkan. Kalau tidak sepakat dengan hasil perundingannya, maka tadi ke Jaro Tangtu. Kalau di Jaro Tangtu tidak tuntas juga, maka masuklah ke lembaga peradilannya. Ada Jaro 7 dan ada beberapa. Kalau tidak ngaku juga, ada proses penyumpahan di situ, disumpah. Nah, orang Baduy kan kalau disumpah, kebanyakan masyarakat adat kita jujur begitu ya. Jujur tuh maksudnya kalau kita bohong dan disuruh disumpah tuh nggak nyaman. Kalau orang modern kan disumpah berkali-kali juga. Disumpah depan kitab suci juga. Iya. Disumpah dengan kitab suci juga. Aduh, nggak mempan itu kadang-kadang ya. Di sana itu meyakini kalau saya bohong maka misalnya keluarga saya kena penyakit dan sebagainya. Itu takut sekali mereka dengan itu. Jadi kemudian kalau ya menyangkal dan sebagainya, dan nanti tetap yang memutuskan lembaga adat kalau dia bersalah atau tidak. Nah, setelah proses peradilan itu, dia ada istilahnya nah ini yang nggak ketemu nih di peradilan kita. Saya nulis di buku saya itu dirutankan. Kenapa disebut dirutankan selama 40 hari ya? Iya. Karena kalau kita sebut pidana, penjara misalkan, itu bukan proses akhir.
Kalau di kita kan pidana penjara misalnya itu proses sudah akhir, ujungnya. Tapi kalau kita saya sebut rutan kan karena kalau di kita itu kalau sebelum divonis ada orang ditahan ya ditahan namanya di rumah tahanan gitu. Nah maka saya istilahkan saja itu di rumah tahanan kan. Jadi selama 40 hari sebelum ada keputusan lagi nanti dia dirutankan di Dangka, di rumah Jaro Dangkanya gitu. Dirutankan atau diasingkan mungkin ya? Lebih ini ya. Dirutankan atau diasingkan ke satu kampung tersendiri yang sudah ada peruntukannya tuh. Kalau misalkan orang Cibeo melakukan tindak pidananya maka dia dirutankan ke Dangka mana begitu. Sudah ada peruntukannya. Nah, di situ dalam waktu 40 hari itu dibina. Saya tanya dibinanya gimana ini? Apa yang dilakukan? Ngapain aja? Ya dia tidur di rumah Jaro Dangkanya. Lalu kalau misalkan nyari air, ya nyari air. Nyari kayu bakar, ya nyari kayu bakar. Mereka kan kompornya masih pakai kayu bakar. Jadi dalam proses selama 40 hari itu dia belajar kembali mendapatkan nasihat dan sebagainya dari Jaro Dangkanya itu. Kemudian setelah 40 hari maka kemudian dia disidangkan dan keputusannya apa gitu. Nah, keputusannya itu misalnya suruh minta maaf dan ganti rugi. Nah, dia mau tidak mau itu harus ganti rugi. Saya tanya karena kan kacamata kita itu kacamata hukum modern ya. Kalau ganti ruginya nggak rasional gimana katanya kan gitu. Saya tanya tuh. Karena kan orang modern seringkali tidak rasional, merasa ada penyerangan nama baik, pencemaran nama baik. Oh, saya minta ganti rugi 1 triliun. Kan harga dirinya berarti jumlahnya 1 triliun atau 1 miliar, bergantung harga dirinya berapa kan gitu. Kadang-kadang kan irasional. Saya bilang kalau permintaan ganti ruginya tidak rasional gimana dari korban? Oh, itu yang putuskan kami, lembaga adat. Jadi nggak mungkin kita punya ukuran masa harga diri sampai hasil kebun 1 hektar ini nggak mungkin misalkan gitu. Jadi akan disesuaikan secara proporsional tentang apa barang yang hilang dan apa yang harus diganti. Nah, jadi ini begitu penjaranya itu bentuknya dibina di rumah Jaro Dangka. Jadi proses pembinaan itu benar-benar terjadi di sana ya. Iya. Dan sepertinya di situ juga sudah ada muatan-muatan apa? Asimilasi. Ya. Karena yang saya lihat begini Kang Ferry. Orang di kita itu kan sangat takut tentu saja masuk penjara. Tapi tidak sedikit juga orang yang setelah di penjara begitu akan keluar lebih takut lagi. Karena akan ada penolakan dari masyarakat dan lain-lain, ada stigma dan lain-lain. Nah, tapi di Baduy itu berjalan dengan smooth, dengan sangat smooth ya. Betul. Artinya tidak ada penolakan dan lain-lain supaya masyarakat juga kembali lagi diterima oleh masyarakat si pelaku kejahatan. Iya, karena kita harus membuka diri nih bahwa penjara kita punya banyak masalah. Itu kan paling yang tobat itu 30%, yang nggak terima itu 30% lagi misalkan. 30% lainnya bahkan dendam gitu. Saya di penjara sih, saya apa gitu kan nggak terima. Makanya jadi residivis dan kekuasaan. Dan itu tidak menyelesaikan persoalan. Penjara itu tidak menyelesaikan persoalan. Sebagian besarnya. Contoh misalnya di daerah Sumatera tuh saya nggak sebut kabupatennya, dulu ada perkara laki-laki sama perempuan suka sama suka begitu ya, kemudian melakukan hubungan di luar perkawinan, kemudian ya ini dilaporkan gitu. Akhirnya dipenjara si orang. Padahal dari sisi korban itu nggak minta si pelakunya dipenjara, karena justru semakin merugikan korban dalam pengertian anak saya hamil loh gitu. Yang kami perlukan tuh pertanggungjawaban si pelaku. Ini pelakunya di penjara, nanti dia lahir nggak ada bapaknya, itu lebih merana ini korban ini begitu. Jadi yang kami butuhkan sebenarnya dia minta maaf, tanggung jawab atas perbuatannya, selesai persoalannya gitu. Jadi korban tuh
tidak minta pelakunya di penjara. Malah sederhana, ada korban yang saya tuh cuma butuh dia minta maaf udah selesai. Ada gitu. Ya beragam lah tentu saja ya. Nah, tetapi seringkali kita memandang bahwa dengan dipenjaranya si pelaku itu mewakili atau merepresentasi kepentingan korban. Padahal banyak korban tidak mau seperti itu. Contoh lah kemarin ada kasus travel misalkan yang menghilangkan uang menggunakan uang nasabah. Nah itu kan endingnya anti klimaks tuh bagi korban karena ternyata uang tetap hilang, uang hasil kejahatannya itu dirampas untuk negara. Itu korban tuh menjerit itu. Kami nggak perlu di penjara, kami nggak perlu uang yang dibuat negara. Uang kembali yang penting itu. Bahkan misalkan uang kembalinya tidak utuh tidak apa-apa karena kan itu alasannya ternyata uangnya susah untuk dikembalikan tidak utuh, tapi kan asetnya masih ada. Nggak apa-apa nggak utuh juga, itu lebih baik daripada tidak kembali sama sekali bahkan diambil uangnya. Nah itu kan problem tersendiri. Jadi hukum pidana punya banyak masalah begitu. Dan di kita baru pidana anak, tapi kalau melihat dari berbagai praktek di luar, itu sudah bisa dipraktekkan pada perkara-perkara lain. Dan ini sangat signifikan untuk mengurangi over capacity di lapas-lapas kita. Contoh misalnya di Hawaii, negara bagian Amerika terakhir. Hawaii itu negara bagian yang terakhir ikut Amerika, jadi negara bagian ke-50. Di Hawaii itu ada sesuatu yang bisa di restorative justice kan, yaitu vehicular homicide. Vehicular homicide itu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain. Di kita kan banyak tuh. Ternyata di sana bisa selesai dengan restorative justice. Dan saya menemukan praktek itu di Lasem. Lasem itu di Rembang. Jadi pada saat saya riset S3 saya itu, saya terbang ke Lasem karena ada satu FKPM. FKPM itu adalah Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat, binaan Polri. Dan Lasem dipandang FKPM yang berhasil. Setelah saya sana ngobrol sama polseknya, ngobrol sama kepala desa dan sebagainya, itu ada satu hal menarik. Ada kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Tapi ya itu tidak diproses pidana. Kenapa? Karena sama-sama memahami, korbannya juga memahami. Ini kebetulan kakek kami sudah sepuh, sudah tua, dan memang bukan murni kesalahan si pelaku, dia nyebrang dan sebagainya, enggak ini. Dan ini ya sudah akhirnya dimaafkan, dan itu juga bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab terhadap keluarga itu, dan itu selesai. Karena kalaupun misalkan dia di penjara dalam konteks itu keluarganya tuh memang enggak perlu Anda di penjara, sudah kami memahami ini juga ada kesalahan si kakek kami lah, nyebrangnya enggak ini dan nyebrangnya sembarangan dan sebagainya. Nah itu selesai di sana begitu. Artinya ada banyak perkara yang sebetulnya tidak perlu orang masuk ke penjara, nggak produktif penjara itu. Dan saya menemukan contoh penjara itu juga sisi gelapnya ada beberapa. Sisi gelapnya itu menjadi school of criminals. Justru dia belajar cara menjadi penjahat yang baik dan benar. Saya pernah ketemu dari para senior. Ini real nih. Saya pernah saya kan 1,5 tahun di Lapas Raja Basa pernah. Berada di Lapas Raja Basa 1,5 tahun. Tapi untuk riset bukan sebagai terpidana dan sempat nginap juga untuk mengetahui dunia kesehariannya malam hari dan sebagainya. Nah saya ketemu satu residivis yang mengembangkan karir kriminalnya dari lapas. Jadi dia 3 kali masuk, dan itu ke situ saya kali ketiga dia melakukan tindak pidana. Saya tanya soal apa? Soal pencurian motor. Nah awalnya gimana? Awalnya saya mencuri motor dari laki-laki. Lalu ya kena digebukin dan sebagainya. Masuk penjara. Saya diketawain, dibegoin sama teman-teman napi gitu. Karena kan di sana tuh ada bengkel kerja atau binker ya, sambil bikin anyaman kursi rotan atau apa itu. Itu jadi proses transformasi pembelajaran yang baik tuh.
bukan soal bikin kursi rotanya saja, tapi juga ada yang lain-lain juga ya? Tentang melakukan kejahatan tuh. Yeah. Kamu kenapa kesini? Nyolong apa? Motor. Dari siapa? Laki-laki. Bodoh kamu mah, begitu. Kalau nyari korban nanti itu perempuan. Nah itu akhirnya dia dapat satu pelajaran, cari korban tuh targetnya perempuan. Nah ini juga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman ya yang perempuan. Jadi dari situ saya belajar. Dan dunia luar itu tidak lebih menyeramkan dibanding penjara. Karena di luar dia nggak punya pekerjaan, di dalam dia dapat makan, begitu. Maka di luar, di Jakarta, disebutkan di Jakarta, saya praktekkan. Dan itu benar, ternyata ada perempuan bawa motor, hampir disebut merek saya, motornya itu motor kopling tapi perempuan, gitu ya. Di lampu merah. Ya udah, saya tendang aja, motornya jatuh, perempuannya jatuh, kemudian saya ambil motornya, dan itu selamat bagi penjahatnya, maksudnya pelakunya selamat dan benar nggak ketahuan. Tapi kok bisa masuk penjara? Tetangga saya rese. Ada lagi masalah. Jadi uang hasil penjualan motor itu ya saya pakai buat foya-foya gitu kan. Okay. Buat foya-foya segala macam, minum dan sebagainya. Berisik tetangganya. Tetangga laporan. Terkoneksi lah dengan laporan kehilangan motor itu kan. Terkoneksi, akhirnya kena, karena itu akhirnya saya masuk gitu. Nah, terus dapat lagi pelajaran. Ya, 2 poin tuh pelajarannya. 2 poin tuh, satu perempuan. Yang kedua akhirnya, kamu nyuri sendirian? Iya. Kerja sama itu lebih baik. Lebih terorganisir. Jadi kerja sama itu lebih baik. Jangan sendirian. Memang dapatnya sedikit, tapi lebih profesional gitu. Oh ya udah, akhirnya saya di satu kota lah begitu ya. Berdua. Saya baru ke kota. Nah ini kali yang ketiga dia kena, begitu ya. Yang ketemu saya itu kali yang ketiga. Nah saya itu baru ke kota ini, begitu. Lalu saya merampas motor dari seseorang di hotel, laki-laki dan perempuan. Nah laki-lakinya dilumpuhkan karena tadi berdua kan kita dilumpuhkan. Perempuannya jatuh, ya sudah motor kita ambil. Perempuan memang lemah, maaf ya ini, tapi dalam pandangan laki-laki ada stereotip begitu. Mohon maaf ini, saya kalau ketemu feminis habis saya ini. Tapi ada stereotip begitu dari para pelaku gitu ya. Nah, dipandang secara tenaga lemah dan sebagainya, tapi kan punya mulut, punya lidah. Nah, dia teriaklah si perempuan itu. Setelah disepak dan sebagainya, laki-lakinya dilumpuhkan, perempuannya jatuh, tapi teriak. Karena teriak, datanglah masa pegawai hotel dan sebagainya. Lari kabur. Yang satu adalah orang situ, sementara saya baru 3 bulan di sini, Kang, katanya begitu. Jadi saya lari begitu, udah jauh, jalan buntu. Jalan buntu ya habis lah, saya kena di gunung dan sebagainya. Nah, udah saya berakhir di sini, katanya begitu. Nah, poin dari situ adalah bahwa ternyata dampak gelap kejahatan itu adalah sisi gelap penjara itu adalah dia menjadi sekolah bagi para kriminal begitu. Kan karir kriminalnya naik tuh. Gitu. Iya, jadi punya pengetahuan. Nah, ini kan jadi problem. Padahal problem inti persoalannya kan soal lapangan kerja, pengangguran. Karena dia mengangguran sebagainya. Itu sebetulnya yang harus kita pikirkan. Nah, jadi nggak efektif. Nah, restoratif justice itu punya solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang seperti itu. Gitu. Nah, harapannya ke depan kan, kalau ini kan saya melihat memang belum terlalu maksimal restoratif justice ini diberlakukan ya di kita. Memang mungkin ada kendala 1-2 kendala mungkin sehingga selalu penanganan perkara itu masuk ke peradilan tadi yang sifatnya lebih ke hukuman peradilan modern lah ya. Nah, ini harapannya seperti apa misalnya, karena di kita ya tadi kita dihadapkan dengan overkapasitas lapas, kita dihadapkan dengan fakta bahwa penjara tadi ada sisi gelap di situ. Kemudian ada juga trauma baik dari korban maupun dari pelaku ketika harus keluar dari penjara dan lain-lain. Nah, seperti apa kira-kira ke depan supaya pola-pola penyelesaian yang lebih memulihkan itu bisa lagi diterapkan. Iya. Nah, sebetulnya begini, kalau kita melihat perkembangan sistem peradilan pidana kita, memang bagaimanapun
kita melihat restoratif justice ini kan lagi tren perkembangan di dunia memang ke arah situ ya. Dan persoalannya bukan masalah tren atau tidak tren, tapi dia betul-betul punya manfaat tidak untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Nah, sepanjang kita perhatikan, kita pelajari dan kita coba praktikan gitu ya, itu memang menjadi solusi. Maka kemudian sebetulnya plan demi seiring perjalanan waktu, perkembangan di kita juga sudah mulai mengarah ke sana. Contohnya sekarang sudah ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Itu sudah mengadopsi diversi. Diversi itu salah satu bentuk program restoratif justice. Nah, tapi ke depan saya kira itu perlu dikembangkan dan potensi untuk itu sangat bagus untuk menyelesaikan persoalan kita, untuk memperluas keberlakuan restoratif justice ini juga untuk perkara-perkara lain, begitu. Bahkan kalau dalam kajian yang lain, misalnya dalam fikih jinayah itu tema yang lain, hukum pidana Islam, itu ada juga restoratif justice dan bisa diterapkan pada kasus pembunuhan malah. Tapi panjang itu ininya penjelasan. Ini sesi pembahasan yang lain kayaknya. Sesi pembahasan yang lain. Nggak cukup setengah jam kayaknya kalau itu. Jadi pelan-pelan kita coba terapkan itu dalam rangka juga mengurangi overcapacity yang banyak masalah di kita ini gitu. Terutama yang tindak pidana ringan lah ya. Ya, tindak pidana ringan. Berangkat dari situ-situ aja dulu, tindak pidana ringan gitu ya. Penganiayaan ringan sifatnya dan sebagainya. Karena banyak korban itu nggak meminta pelakunya di penjara sih. Seringkali begitu juga. Lagi pula di penjara itu juga negara juga ada ruginya sebetulnya. Ruginya itu misalkan negara harus membiayai napi. Tahun 2000 berapa ya? Ini tahun 2021. Tahun 2014-an. Itu uang lauk pauk narapidana itu 15.000 per hari per napi. Terdiri dari nasi 7.000 dan 8.000 lauk pauknya. Jadi untuk satu napi itu negara harus biayai 15.000 per hari per napi. Saya pernah menghitung seorang wali kota di salah satu kabupaten kota, divonis sekian tahun, itu saya hitung negara harus keluar 20 juta untuk napi ini. Ya kali berapa napi, berapa 20 juta itu untuk selama masa hukumannya. Selama masa hukumannya. Nah, ya itu konsekuensi karena kan kemerdekaannya dirampas, maka harus dijamin oleh negara, begitu. Maka termasuk kemarin kebakaran itu juga ada kelalaian negara itu. Karena konsepnya kan begitu negara ambil alih untuk dibina, maka segala sesuatunya itu kita serahkan pada negara, jamin orang itu. Jangan sampai sakit, jangan sampai mati dan sebagainya. Maka ada klinik tentu di lapas dan sebagainya. Nah, itu ada pertanggungjawaban negara juga yang konsekuensinya harus ditanggung oleh negara, begitu. Jadi ke depan saya kira perlu diperluas restoratif. Dan ini sebetulnya sudah, tetapi masih dalam tataran surat edaran sifatnya, belum secara resmi diakomodir dalam undang-undang. Karena Kapolri sudah mengeluarkan surat edaran, kemudian SEMA juga rasanya ada. SEMA juga. Ada Badilum juga, Badan Peradilan Umum di tingkat Mahkamah Agung yang mengeluarkan peraturan, gitu. Ada gitu. Nah, dan di kepolisian surat edaran nomor 8 itu. Saya tanya beberapa penyidik, itu sudah bisa dijalankan. Jadi kita pelan-pelan ke situ arahnya. Tapi poinnya jangan sampai begini, yang harus dipahami, restoratif justice itu bukan damai yang kita pahami selama ini, begitu ya. Tapi restoratif justice itu penyelesaian konflik. Jadi bukan menghentikan perkara ataupun damai yang dipaksa, tapi memang penyelesaian konfliknya diselesaikan. Penekanannya pada pemulihan tadi, korban, pemulihan masyarakat terdampak, dan pemulihan pelaku juga. Karena pelaku itu juga harus dibebaskan dari rasa bersalahnya, begitu. Dengan cara apa ya, memulihkan sesuatu yang sudah dia lakukan, itu berbuat. Baik, Kang Ferry, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Banyak sekali
pencerahan yang saya dapatkan, dan teman-teman mungkin Banten News juga yang menyaksikan siaran ini banyak dapat pelajaran hari ini dari obrolan kita. Mungkin ini bukan, saya berharap ini bukan pertemuan terakhir, mungkin ada sesi-sesi lain, tema-tema pembahasan terkait hukum. Ini juga jadi sedikit sharing lah, terutama untuk penerangan hukum ya di tengah masyarakat. Terima kasih banyak sekali lagi Kang Peri waktunya. Sama-sama Kang Wahyu. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya kira akhiri untuk pertemuan podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.